Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang krisis kelangkaan BBM Pertamina pasca banjir di Medan dan analisis dengan perspektif teori pemasaran modern. Sebelum itu, saya Tiffany Azahra sebagai moderator. Bersama ketiga teman saya, ada Rahmat Hidayat, Suci Ramadhani Harahap, dan Helmiati. Latar belakang kasus. Banjir besar di Medan membuat akses menuju terminal BBM terputus sehingga mobil tangki tidak dapat mendistribusikan BBM ke SPBU. Akibatnya suplai berkurang, stok menipis, dan antrian panjang muncul. Situasi memburuk karena hoaks di media sosial yang menyebut SPBU akan tutup, stok habis, dan harga naik sehingga masyarakat panik dan terjadi panic buying. Kondisi ini memicu habisnya stok lebih cepat dan menaikkan harga BBM eceran di pinggir jalan. Untuk mengatasi krisis, Pertamina mengalihkan suplai dari terminal lain, menambah armada tangki, membuka SPBU siaga, dan memberikan informasi resmi bahwa pasokan aman. Namun, banjir dan cepatnya penyebaran hoaks membuat informasi resmi sulit diterima oleh semua masyarakat. Kasus ini menegaskan rentannya distribusi energi saat bencana dan pentingnya komunikasi krisis yang cepat, akurat, serta literasi informasi masyarakat agar tidak mudah panik. Identifikasi masalah. Kronologi terjadinya krisis. Genangan air yang menutup jalur distribusi membuat banyak mobil tangki terhenti dan terjebak kemacetan. Rute alternatif terbatas sehingga suplai BBM menjadi terlambat. Di banyak SPBU, stok menipis dan antrian kendaraan mulai mengular. Situasi ini semakin memburuk ketika masyarakat mulai merasa khawatir terhadap kemungkinan kelangkaan. Yang kedua, dampak sosial dan ekonomi kelangkaan. Berdampak pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, transportasi umum terganggu, aktivitas usaha kecil melambat, dan biaya operasional masyarakat meningkat. Muncul praktik menjual BBM eceran dengan harga tinggi yang semakin membebani masyarakat, terutama kelompok pendapatan rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Hidayat. Nah, yang ketiga itu masalah utama dalam krisis. Masalah inti yang terjadi adalah terputusnya rantai pasokan BBM akibat faktor bencana alam. Ketergantungan pada jalur distribusi darat tanpa sistem cadangan menyebabkan distribusi menjadi sangat rentan. Keterbatasan buffer stok di SPBU membuat stok cepat habis ketika suplai terhambat. Yang keempat, masalah dari perspektif pemasaran. Dari pemasaran krisis diperparah oleh lambatnya komunikasi resmi dan tidak konsisten pesan yang disampaikan melalui berbagai kanal. Hal ini memicu kebingungan masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap Pertamina. Penyebaran hoaks di media sosial semakin memperburuk citra perusahaan. Landasan teori yang pertama itu marketing 4.0 dan 5.0 Philip Kohler. Marketing 4.0 menekankan pentingnya integrasi antara dua online dan offline dalam bentuk pengalaman konsumen. Dalam kasus ini, media sosial berperan besar dalam mengaruhi persepsi publik. Ketidakhadiran informasi resmi yang kuat di ruang hoax lebih cepat dipercaya oleh masyarakat. Marketing 5.0 memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Dalam konteks krisis BBM, teknologi dapat digunakan untuk memprediksi lonjakan Pertamina, memantau sistem masyarakat, dan mengoptimalkan jalur distribusi berdasarkan kondisi situasi. Yang kedua itu perilaku konsumen dan panic buying. Perilaku konsumen di masa krisis, ketidakpastian informasi membuat masyarakat meningkatkan persepsi risiko. Banyak konsumen memilih membeli BBM dalam jumlah besar, bukan karena kebutuhan, tetapi karena takut kehabisan. Fenomena ikut-ikutan antri menjadi bukti kuat adanya bandwagon effect dalam perilaku konsumen. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Helmiati.
Baik, selanjutnya ada yang kedua, perilaku konsumen dan panic buying. Perilaku konsumen di masa kritis, ketidakpastian informasi membuat masyarakat meningkatkan persepsi risiko. Banyak konsumen membeli BBM dan jumlah besar bukan karena kebutuhan real, tetapi karena rasa takut kehabisan. Fenomena ikut-ikutan antri menjadi bukti kuat adanya bandwagon effect dan perilaku konsumen. Yang ketiga ada service dominant logik atau Fargo dan Lutz. Layanan menjadi kunci utama dalam membangun nilai di mata konsumen. Masyarakat tidak banyak membutuhkan BBM seperti barang, tetapi juga membutuhkan rasa aman, kepastian, dan kejelasan informasi. Kualitas interaksi antara perusahaan dan konsumen sangat menentukan tingkat kepercayaan publik. Yang keempat ada holistic marketing dan integrated marketing communication atau IMC. Holistic marketing melihat seluruh elemen perusahaan sebagai satu kesatuan yang harus bergerak selaras. Dalam krisis BBM di Medan, prinsip ini diwujudkan melalui integrated marketing communication atau IMC, yaitu penyampaian pesan yang konsisten dan terpadu di semua kanal seperti media sosial, website, media massa, SPBU, dan call center. IMC membantu mencegah kebingungan, disinformasi, dan kepanikan karena masyarakat menerima informasi yang sama dan jelas. Yang kelima ada brand equity theory dari David Icke. Menurut David Icke, brand equity dibangun dari brand awareness atau perceived quality, brand association, brand loyalty, dan aset pendukung. Pada kritis BBM, perceived quality dan kepercayaan publik terhadap Pertamina paling terdampak ketika distribusi terganggu dan komunikasi kurang efektif. Namun, jika perusahaan menunjukkan transparansi, empati, dan respon cepat, krisis justru dapat memperkuat citra dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap merek. Selanjutnya ada analisis studi kasus. Yang pertama itu ada analisis supply chain. Krisis menunjukkan lemahnya ketahanan rantai pasok yang terlalu bergantung pada satu jalur distribusi. Tidak adanya jalur alternatif yang siap pakai membuat sistem mudah lumpuh. Sudut pandang nilai yang tidak konsisten merusak janji ketidakpastian produk. Ya, selanjutnya ada pembelajaran dari internasional. Perusahaan energi global telah berhasil mengatasi krisis serupa dengan penerapan transparansi data, pembaruan informasi secara rutin, serta kerjasama dengan pemerintah. Strategi tersebut efektif dan menjaga stabilitas persepsi publik dan mencegah kepanikan massal. Selanjutnya akan dijelaskan Suci. Baik, selanjutnya ada rekomendasi strategi pemasaran. Satu, strategi jangka pendek, yaitu berfokus pada penanganan cepat krisis dengan menyediakan dashboard stok BBM real time agar publik mendapatkan informasi transparan, menerapkan komunikasi terpadu yang konsisten di semua media untuk mencegahkan hoax, serta melakukan edukasi anti panic buying agar masyarakat tidak membeli BBM secara berlebihan. Yang kedua, strategi jangka menengah yaitu menekankan pemulihan kepercayaan publik melalui peningkatan transparansi, respon yang lebih cepat, serta layanan pelanggan yang lebih baik. Selain itu, diperlukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan komunitas terdampak banjir untuk memperluas penyebaran informasi akurat dan mendukung kelancaran distribusi. Selanjutnya ada strategi jangka panjang yaitu diarahkan pada penguatan ketahanan rantai pasok dan pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pertamina perlu mengembangkan sistem peringatan dini berbasis AL atau memantau cuaca, infrastruktur, pola permintaan, dan resiko lain sehingga potensi gangguan distribusi dapat diantisipasi sejak awal. Peluncuran program loyalitas digital juga penting sebagai upaya mempertahankan pelanggan, memberikan insentif, dan memperkuat brand loyalty di era layanan modern. Selain itu, transparansi distribusi BBM secara rutin melalui laporan yang mudah diakses menjadi langkah penting untuk menjaga akuntabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang.
Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu krisis distribusi BBM ini menunjukkan bahwa pemasaran modern memiliki peran strategis dalam menangani gangguan rantai pasok dan perilaku konsumen di era digital. Marketing 4.0 menekankan pentingnya komunikasi cepat dan konsisten untuk mengatasi hoax dan mencegah panic-buying, sementara marketing 5.0 memanfaatkan teknologi seperti AI dan big data untuk memprediksi kebutuhan pasar secara real time. Pendekatan service dominate logik menegaskan pentingnya memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen dan menerapkan IMC memastikan pesan yang disampaikan seragam di semua kanal. Secara keseluruhan, pemasaran modern tidak hanya mempromosikan produk, tetapi menjadi alat penting dalam manajemen krisis, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan kelangsungan pasokan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Saya harap hasil presentasi yang kita berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.